Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiyah, ya ini yang ditulis oleh Syekh Makhluf bin Ahmad Al-Badawi. Ini ada surahan bagi kitab Hulyatil Lubil Masun. Ini kitabnya yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ad-Damanhuri untuk matan Jauharul Maknun. Ini matannya. Nazom Jauharul Maknun dari Bahar Rojaz yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Ada halaman 33. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Ini ada tentang ilmu ma'ani. Al-babul awwalu ahwalul isnadil khobari. Al-babul awwalu adapun bab yang pertama dari 8 bab dalam fan ma'ani, yang mana fan ma'ani ini adalah salah satu dari ketiga ilmu balaghah. Yang pertama ma'ani, bayan dan badi. Itu al-babul awal, yaitu ahwalul isnadil khobari, menjelaskan tentang kondisi dan situasi isnad khobari. Isnad khobari itu adalah kalimat berita. Kalimat berita. Karena dalam keseharian kita sudah lazim terjadi percakapan ya, atau interaksi menggunakan kata-kata ya, atau kita dengar sendiri kalimat berita dari baik itu di media cetak atau media digital lainnya ya. Itu berisikan berita-berita. Dan di sini berita itu menyimpan ahwal atau kondisi. Ada berita yang isinya benar, ada yang beritanya isinya hoax, ada berita yang isinya benar dikatakan hoax, ada yang berita hoax dikatakan benar. Itu namanya ahwalul isnadil khobari. Nanti tentang hoax dan benar ini akan dicek oleh ilmu mantik ya, diuji kebenarannya. Kita langsung ke baitnya dulu. Al-hukmu bis-salbi awil ijabi isnaduhum wa qasdu dzil khitabi ifadatu sami'i nafsal hukmi aw kauna mukhbirin bihi dha ilmi fa awwalun faidatun wa thani lazimuha 'inda dhawil adhani. Kita baca dulu logatnya. Al-hukmu, adapun hukum, artinya memberikan sebuah pernyataan bisalwi dengan kalimat berita negatif, artinya tidak, awil ijabi atau kalimat ijab, kalimat berita positif. Ini khobar muqaddam ya. Al-hukmu yaitu menjadikan sebuah hukum bisalbi dengan salab awil ijab atau ijab. Isnaduhum ini mubtada muakhar, adapun makna isnad menurut ulama ma'ani. Wa qasdu dzil khitabi, adapun tujuan dzil khitab atau mutakalim, pemilik percakapan, yaitu ifadatus sami'i, memberikan faidah, memberikan pemahaman kepada si sami, pendengar atau mutakalim atau orang kedua, nafsal hukmi, kepada zatnya hukum, memberikan pemahaman. Jadi si mutakalim yang tadinya tidak faham menjadi faham. Itu namanya ifadatus sami'i nafsal hukmi. Au kauna mukhbirin bihi dha ilmi, au kauna mukhbirin, ini kauna atau kepada nafsa ya. Jadi ifadatus sami'i kauna mukhbirin bihi dha ilmi. Kauna mukhbirin, ifadatus sami'i, memberikan faidah atau pemahaman kepada si sami, kauna mukhbirin, bahwasanya ada atau kondisi keadaan si mutakalim mukhbir yang memberikan berita, bihi dengan itu khitab, yaitu dha ilmi, yang memiliki ilmu, artinya paham.
Kita cek di sini ada mukhbirin, ini adalah isim kaun ya. Secara lafad dia majrur karena mudhof ilaih idofat, tapi secara mahal dia rofa ya. Tarfa'ul isma. Tarfa'u kanal mubtadas man wal khobar. Ya, seperti itulah. Selanjutnya motif kedua, ini motif pertama ifadatus sab'i nafsal hukmi. Motif kedua adalah sama-sama memberikan keyakinan kepada si pendengar bahwa si mutakalim, si pembicara pun tahu tentang cerita itu ya. Misalnya ada kejadian tentang pesulap merah ya. A dan B. A ini mutakalim, B ini adalah sami. A orang pertama, B orang kedua. B udah dengar lebih dulu tentang pesulap merah. Si A ya, dianggap sama si B belum tahu. Si A memahami gelagat ini sehingga dijelaskanlah. Wahai B, kata si A, pesulap merah itu tujuannya membongkar praktik penipuan mengatasnamakan agama, seperti itu misalnya. Akhirnya si B pun, oh kamu juga tahu ya, kata si A. Ya udah, ya wes lah, TST, tahu sama tahu, tahu sama tahu. Ini ilmu dalam ya, ini ilmunya para aulia Allah ya. Tahu sama tahu itu artinya ketika si A dan si B ini tidak perlu saling menjelaskan dengan kata-kata ya. Kalau orang-orang linuih seperti itu, cukup mengangguk sambil tersenyum saja. Itu namanya TST. Oh iya, anak-anak. Oh iya, paham aku. Ya. J. Nah, itu seperti itu. Jadi ilmu para aulia Allah itu adalah tahu sama tahu. Jadi tidak saling bercakap seperti mak-mak komplek gitu ya. Untuk mencari perhatian tidak perlu. Selanjutnya fa'awwalun, maka adapun motif yang pertama ifadatus sabi nafsal hukmi, yaitu faidatun adalah faidatul khobar. Wathani, dan adapun motif yang kedua yaitu ifadatus sami kauna mukhbirin bihidza ilmi, yaitu lazimul khobar, lazimul faidah ya, lazimul faidah. Inda dzawil adhani, menurut pemilik hati yang sempurna. Kita cek di sini bahwasanya walazimuha fil khobar ya. Ini karena keterbatasan durasi. Wa qasdu ila akhiril bait, maknanya adalah al-bait tsani al-murad bidil khatab al-mukhbir, yang maksud itu adalah mukhbir atau mutakalim, alladzi huwa bisudadil ikhbar wal ilam, yang posisinya adalah memberikan pemahaman ya. Tidak setiap mukhbir, setiap pembicara, id qad yakunu ini apa nih tulisannya hilang begini ya. Id qad yakunu maqsudul khobar, terkadang ada tujuan ucapan itu idharud du'fi, menunjukkan artinya lemah. Rabbi ini wahadal azmu minni, washta'ala ar-ra'su syaiba. Fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Ini surat apa ya? Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Surat Maryam ya ini. Awit tahazzun, atau menunjukkan makna sedih, wa tahassur, dan kehilangan, artinya kerugian. Rabbi inni wada'tuha unsa. Rabbi inni wada'tuha unsa. Ayat berikutnya walaysa dzakaru kal unsa ya, itu. Ini perkataan dari Siti Maryam, dan ini perkataan dari Nabi Allah Zakaria alaihi salam, masih surat Maryam. Itu namanya idharut tahassur wa tahazzun ya. Ya Allah, aku melahirkan seorang bayi perempuan. Oh ini Robbi, ini bukan Siti Maryam, ini makalahnya ya, berarti
putrinya ini Siti Maryam dan itu bintu Imran ya. Ibunya Siti Maryam ini, Rabbi inni wada'tuha untha. Kita lanjutkan. Sekali lagi ini Rabbi inni wada'tuha untha bukan ucapan dari Siti Maryam. Tetapi ini adalah ungkapan dari ibundanya yang melahirkan Siti Maryam dengan jenis kelamin perempuan. Walaysa dzakaru kal untha. Kemudian Idil Maula subhanahu alimun bil faidah. Tidak ada gunanya ifadatus sami nafsal hukmi karena Allah maha tahu ya. Itu hanya sekadar idharu du'fi. Walazimuha fil khobarin ay qasdul khobar bi khobarihi ahadu amrain imal hukmi ay anisbat baina tarafai al mahkum bih ka qawlika zaidun qaimun liman lam ya'lam qiyamahu. Kemudian ada tentang lazimul faidah ya. Itu motif kedua bahwasanya ya qasidan i'lamahu ini kata kuncinya, qasidan i'lamahu ya, memberikan pemahaman ya. Saya juga tahu ini ada singkat dari Wardayani ya, Wardayani tentang isnad indal ma'aniyin. Ini silahkan dibaca. Faidatul ikhbar, ada kalam musbat, manzilatil jahil bila taukid, khitabul khali, khitabul mutaraddid, khitabul munkar. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Tentang faidatul khobar, lazimul faidah. Faidatul khobar memberikan pemahaman kepada si sami. Lazimul faidah memberikan paham kepada sami bahwa gua juga tahu. Nah itu. Jangan diragukan lagi, tahu sama tahu. Kemudian ada musbat, ada manfi, ada musbat abadanan, ada manfi. Kemudian dikalikan 4 ya, ini kondisinya si mukhotob itu kadang bimanzilatil jahil, ada artinya orang bodoh, ada khitabul khali orang yang no comment, nggak peduli, ada khitabul mutaradid orang yang ragu, atau khitabul munkar ada orang juga yang ingkar, artinya nggak pro, kontra ya berarti. Jadi kontra dengan si mutakalim ya. Jadi bagaimana cara menyikapinya, itu ilmu ma'ani membahas tentang 1, 2, 3, 4 dikali 4 sama dengan 16. Kita simpulkan ya, ada 16 isnad khobari, itu saja ya. Kemudian ada tambahan lagi di sini, tulisan saya juga. Ini tentang qadiyah rincian ya, ada 4 tentang isnad. Saya bacakan saja, masih ada durasi. Dhammu kalimatin ila ukhra bihaitsu yufidul hukma bi anna mafhuma ihdahuma thabitun li mafhumil ukhra. Ay dhammu wajibatin ila ukhra, salat. Jadi as-salatu wajibatun. Nanti yufidul hukma bi anna mafhuma ihdahuma, bahwasanya makna wujub itu thabitun tetap li mafhumil ukhra, makna salat. As-salatu wajibatun, disenderkannya lafaz salat kepada wajibah itu menimbulkan natijah bahwasanya sabitun, itu tetap ya. Bi an yuqala as-salatu wajibatun, tah ngumpulkeun wajibah kana as-salat, matak nimbulkeun kana subutul wujub li salat. Ya, bahasa Sundanya. Ya, karena guru-guru saya banyakkan bahasa Sunda ya. Atsani dhammu ma yujri mujraha ila ukhra bihaitsu yufidul hukma bi anna mafhuma ihdahuma thabitun li mafhumil ukhra. Ini sifat sababi ya. Sudah paham semuanya na'at sababi dalam ilmu nahwu. Sekarang kita ke manfi ya. Dhammu kalimatin ila ukhra bihaitsu yufidul hukma bi anna mafhuma ihdahuma muntafin. Ini intifa. Kalimatnya berita negatif. Seperti laisa Zaidun. Zaidun laisa bihajarin. Zaid itu bukan batu. Jadi laisa bihajarin itu yuntiju ya. Bi an yuqala Zaidun laisa bihajarin, ngumpulkeun laisa bihajar kana lafaz Zaid, matak nimbulkeun hukum nafyul hajariyah an Zaid. Kemudian tentang yang sababinya, dhammu ma yajri mujraha ila ukhra bihaitsu yufidul hukma bi anna mafhuma ihdahuma munfafin anhu. Ini Zaidun lam yaqum abuhu. Jadi sekali lagi, ada salah satu guru saya berkata bahwasanya ilmu
yang berkah. Saya pernah bertanya, wahai guru, seperti apakah keberkahan ilmu itu? Keberkahan ilmu itu banyak. Hanya saja sesuatu yang pasti itu adalah ketika seorang pembicara memberikan transfer sebuah wawasan kepada si sami, itu ngerti apapun kondisinya. Dari 16 kondisi ini bisa memahami, itulah keberkahan ilmu. Kita ulangi, keberkahan ilmu adalah salah satunya ketika kita menjelaskan kepada orang lain paham. Apapun latar belakangnya dia paham. Berapapun usianya, apapun pengalamannya, apapun profesinya. Itu namanya keberkahan ilmu. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.